kita ditantangin nih si foto, tapi yang sebetulnya yang bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di acara Salsa. Salse. Cara ngobrol salse di ruang tamu Indigo. Salse itu bahasa Indonesianya teh nyantai, atau nggak terburu-buru gitu. Jadi kita di sini akan ngobrol nyantai, kayak ngobrol-ngobrol biasa lah gitu ya. Kita kedatangan tamu di acara Salsa hari ini teh seorang yang unik ya, karena dia tuh perempuan. Ada yang sebagai fotografi juga, di baju juga, apa ya itu teh namanya pokoknya hijab dan lain-lain. Pokoknya si teteh ini atau tante, atau bilangnya apa ya, tante aja lah ya. Tapi tante itu artinya bukan ini mah panggilan akrab dari lingkungan saja sih sebenarnya ya, om, tante dan lain-lain. Nah, acara ini ada di Indigo. Indigo itu letaknya ada di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3, Blok FS 26. Tempat barang-barang antik. Sok mau yang nyari barang-barang antik mah kesini we banyak. Mau nyari apa juga, kaos antik juga ada di sini mah. Nah, moto kita mah ulah riweuh, boh kalem, asik-asik we. Jadi kita akan ngobrol asik di sini mah dengan bintang tamu yang sekarang membahas tentang sekitaran foto lah ya. Sekarang kita panggil lah bintang tamunya. Ada bintang tamunya, ini keren gitu. Tamunya, mangga Tante Lina dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat teh? Teteh we nya, ulah tante mah bisi ya. Teteh, da orang Sunda. Kegiatan naon aya? Kegiatan sekarang mah apa ya? PPKM. PPKM nya di bumi we nya. Masih motret? Masih motret. Kumaha tah motret? Lancar atau sekarang mah ya enggak terlalu lancar. Enggak terlalu lancar ya, karena kondisi ya. Ya, kondisi yang menuntut lah ya. Nah, iya teh, Teh Lina teh di iraha resep foto. Foto tuh mungkin dari kuliah juga ya. Jadi pertama belajar motret Ya, gitu. belajar motret. Dari kakak waktu itu analog. Nah, kamera analog, ingat ya Sika apa ya dulu satu pas Ya. dua lah gitulah gitu. Jadi itu juga di situ udah tertarik sih gitu. Jadi saya motret gitu. Tapi motret sih seriusnya sih di 2008 2009 lah ya. 2008 Ya, kenapa kita mendatangkan Teh Lina ini? Karena kalau buat saya pribadi mah fotografer perempuan teh beda ya. Maksudnya tuh nggak tahu sih, kalau perempuan teh rasa di motretnya teh beda aja gitu. Ada tes yang iya mah bener cewek gitu tah. Jadi enakeun we gitu nya. Makanya saya pengen ngobrol sama Teh Lina teh yaitu gitu. Jadi pengen denger cerita di dari awal lah ya sampai sekarang gitu ya. Nah, dulu teh awalnya teh gimana teh? Maksudnya teh apa? Resepan heula atau kumaha tah?
ya hunting-hunting atau iya, kumaha iya, gitu. di tahun 2008 2009 tuh ya resep lah hunting. Enggak, jadi senang awalnya ada uang beli kamera gitu kan dulu mah udah sekarang mah digital kan gitu, jadi dulu beli kamera digital. Terus udah gitu tahun 2009 ketemu sama Om Ogre. Nah, kita bikin kubik fotografi. Ya, jadi saya gabung di kubik fotografi. Nah, di situ sambil kubik itu berjalan, sambil saya juga terus mengasah kemampuan gitu, karena memang semakin kita sering motret semakin kita bisa kan gitu. Karena fotografi mah harus sering ya, harus sering praktek harus gitu kan. Dan waktu itu dibawanya memang langsung praktek gitu ya, jadi ya ke wedding lah gitu. Wah, itu benar-benar lah gitu ya, jadi benar-benar gitu motret wedding juga, udah gitu motret anak-anak, bayi. Karena kalau nggak begitu rada susah ya, maksudnya gitu. Kalau terus langsung teori, turun mah kan gitu. Kita langsung adaptasi, enaknya gimana nih kalau begini iya seperti itu gitu. Jadi benar-benar di ospeknya di dia gitu. Itu ospek paling pol itu. Nah, udah gitu dari situ jadi kenal sama Om Opai juga, Om Jai, semua ya gitu. Itu sudah gitu kita hunting. Nah, hunting sering ya waktu itu, kita lumayan sering hunting. Udah gitu waktu itu ada Bunda Ika juga yang dia seneng ngadain hunting di Bandung kan, jadi kita ikut. Nah, di situ benar-benar kalau habis hunting tuh happy gitu ya bawaannya gitu, karena kita kan bikin karya kan di situ gitu kan, bikin karya. Terus udah gitu kita waktu itu sering kumpul di TVJ cafe yang Jalan Ambon. Nah, di situ kan benar-benar kita benar-benar sharing di situ, benar-benar kita tukar pikiran. Terus di situ kita bisa belajar apapun kan di situ, sampai editing juga kita belajar di situ. Jadi itu benar-benar seru ya, seru bukan banget. Hanya dari SLR atau kamera digital lainnya aja ya, dulu mah pakai smartphone juga dicobain ya, dulu mah yang resep pisan gitunya. Nah, mulai kesini teh kan jadi rada serius ya di fotografi. Nah, itu teh kapan? Ya waktu ya dari kubik atau enggak sih, dari situ kan dari kubik udah gitu 2011 saya ada bikin butik. Butik apa sih namanya teh? Monel. Nah, mau rekan-rekan ikan ya mah yang mau nyari baju apa sih? Hijab yang trendy lah, yang gaul pokoknya mah. Datang aja ke mana, di mana? Di Jalan Buah Batu. Jalan Buah Batu. 85. Nomor 85 ya. Nah, pokoknya di situ di jalan yang satu arah ya. Iya. Nah, pokoknya di sebelah kanan ada Monel. Mangga kadinya. Pamit diskon mama. Nah, gitu. Jadi dari apa? Iya, dari saya buka butik itu, jadi kan ada kebutuhan untuk bikin foto produk. Dari situlah gitu. Jadi mulai terasa saya bikin foto produk, kemudian jadinya banyaknya fashion ya gitu yang saya bikin. Lebih ke fashion ya. Nah, jadi lebihnya ke fashion. Memang dari awal juga saya lebih tertarik memotret orang sih sebetulnya gitu, daripada ya meskipun harus bisa semua lah ya gitu, cuma passion gitu yang saya ini tuh lebih motret ke orang gitu. Ya, lebih ke orang atau model ya, untuk gitu. Karena untuk keperluan awalnya sih ya. gitu. Keseruannya apa sih lamun motret fashion gitu? Jadi jadi kalau orang, jadi kita bisa kan kalau misalnya saya motret pemandangan gitu ya, terkadang saya tuh
ini pemandangan semua bagus gitu, dari segi manapun indah gitu. Jadi kadang suka oh ini dari mana ya gitu ininya gitu. Terkadang fokusnya agak suka bingung gitu kalau saya. Tapi kalau motret orang kita lebih lihat lagi gitu, dia bagusnya angle-nya dari mana ya. Nah itu sebetulnya yang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya gitu, motret itu sebuah momen ya, momen yang nggak akan terulang sebetulnya gitu. Jadi dan juga pesan tuh nyampe gitu ya, nah gitu kan. Nah motret fashion juga bukan hanya terkadang saya gitu, kalau misalnya motret fashion kan baju misalnya, baju yang di foto gitu, bukan hanya foto, bukan hanya bajunya yang ini, tapi harus bisa bawa karakter dari gitu, juga ya gitu. Jadi saya juga harus tahu gitu, oh si model ini gitu dari mana ya angle-nya dia cantik. Nah mungkin itu ya yang tadi kata Om Ape bilang, kalau fotografer perempuan kadang suka beda karena itu mata kita biasanya gitu kan, oh si cewek ini gelis gitu ya, gelis dari sebelah sini nih, dari sini, nah gitu. Nah itu yang kenapa saya pengen tahu dari sisi perempuan ya, yang motret, karena ya itu perempuan tuh punya mata yang bagus gitu ya buat moto sesuatu gitu kan. Jadi yang cowok mah nggak bisa gitu teh, sebenarnya bisa tapi nggak apa ya, enak gitu. Kalau cewek mah beda lah, makanya kalau fotografer perempuan teh rata-rata hasilnya teh enakeun gitu, meskipun moto, apalagi moto fashion. Nah tantelin tadi teteh ini teh bagus ya fotonya teh ya, maksudnya teh foto fashion, foto produknya gitu kan. Karena mungkin itu ya ada sisi yang bukan sisi apa, cara pandang ke objeknya yang beda gitu mungkin ya. Iya gitu. Jadi saya tuh maksudnya bukan, jadi orang tuh ngelihat foto saya bukan hanya orang lain gitu, si modelnya sendiri kalau ngelihat foto dia gitu, difotoin saya, dia harus happy gitu. Nah benar. Nah itu gitu. Jadi ada model-model yang terkadang kalau misalnya dia diminta untuk foto produk, dia suka tanya dulu fotografernya siapa. Nah gitu. Adalah gitu beberapa model yang saya kenal gitu. Kalau misalnya oh yang katanya Teh Lina, oke deh gue mau gitu, karena ya mungkin gitu ya gitu ya. Jadi harus happy lah gitu yang difotoin sama saya gitu. Itu kan harus, karena dia juga harus ngebangun mood merenya ya. Kalau nggak suka sama tahu ya udah susah ngebangun moodnya juga itu. Ya nah akhirnya si Monel teh dicepeng sama Teh Lina ya, fotonya. Iya. Kenapa itu? Ya mungkin ini aja ya, kebetulan sih gitu. Kebetulan kan Monel itu kan yang ownernya berlima gitu kan, jadi mungkin ada ininya lah, passion masing-masing ya. Pas kebetulan saya fotografer. Daripada ke orang lain ya, sendiri ya tuh. Gratis oke gitu ya. Kalau orang lain harus gitu. Nah sekarang Teh Lina nyamannya disebut fotografer atau apa sih? Nah, ini saya selain tahu fotografer aja, apa? Maksudnya di fotografi itu fotografer atau penghobi foto gitu? Lebih ke penghobi foto sih. Tapi kan udah menghasilkan, apa? Ya gitulah. Nah, secara profesional mah kan harusnya jadi fotografer ya. Iya sih harus. Kalau saya mah harusnya fotografer sih. Kalau mimpi saya sih gitu ya, pengen dia jadi fotografer gitu. Nah dan idealnya sih kan benar-benar kalau fotografer tuh yang memang dia bisa menghasilkan semua dari situ gitu lah. Tapi fotografer buat saya mah. Keseruan apalagi lah selama motret fashion teh gitu tah. Ya sebelum fashion ya, maksudnya di sebelumnya atau cerita sebelum fashion teh apa dulu sih gitu tah. Waktu itu saya ada tahun berapa ya, 2015 gitu saya diajakin di Iteung motret. Itu tuh
eh, fotografer perempuan Semua ya. semua. Waktu itu ada 8 orang. Itu juga seru sih gitu, jadi ya bodornya gitu ya, semua cewek-cewek. Itu teh moto udah apa? receh. Moto-motoan apa itu teh? Enggak sih, lebih ke motret bareng. Cuma waktu itu pas kebetulan ada acara apa ya waktu itu ini Kartinian. Oh. Jadi waktu itu tuh Kartinian, terus kita bikin acara. Waktu itu didukung juga oleh Ibu Atalia, dulu masih wali kota. Wali kota ya. Terus udah gitu bikin acara yuk gitu, udah bikin acaranya tuh kebetulan gimana caranya yuk kita bikin sesuatu yang bisa masuk ori. Waktu itu tuh yang apa sih rekor Indonesia itu loh. Pas gitu ya udah, karena 21 April gitu ya, jadi kita ngumpulin 21 orang fotografer perempuan Bandung Jakarta. Alhamdulillah kekumpul dong gitu 21, dan udah gitu acaranya bikin kita ditantangin nih si foto, tapi yang sebetulnya yang ditantang tuh yang 8 orang ini, 9 sama teknik. Oh enggak, 8. Ditantang kita bikin foto jadi yang jadi modelnya tuh bukan model. Yang di fotonya tuh bukan model gitu. Jadi perempuan-perempuan sesuai dengan profesinya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, ada apa. Tapi gimana caranya si model jadi bagus lah gitu dengan dipakai make up wardrobe yang kita siapin. Dibikin apa? Kartini gitu. Gitu. Jadi si fotografer ini tuh ditantang, sok lu bikin foto tapi yang di fotonya bukan model. Bagus enggak gitu. Nah, tapi kesannya bisa jadi kayak model gitu. Orang biasa tapi jadi kayak model. Gitu. Waktu itu jadi waktu itu 8 orang itu kita motret bareng tuh. Ada berapa model waktu itu ya. Nah, itu di pendopo bikinnya gitu. Jadi kita benar-benar motret yang memang bukan model gitu. Sekarang masih ada hitung fotografi itu? Kalau dipanggilin mah ada sih. Coba sibuk masing-masing sekarang karena mereka juga ini ya apa punya kesibukan. Ada yang memang kesibukannya motret benar-benar gitu, memang mereka ada yang motret bayi khusus gitu, ada gitu. Nah itulah fashion perempuan teh ada unik, makanya apa kita ngobrol gitunya, pengen manggil yang perempuan. Kalau yang cowok kan kemarin daya, maksudnya yang cowok-cowok udah, sekarang pengen yang perempuan. Nah setelah itu teh balik lagi teh, Ari Kubik teh bergeraknya di apa dulu teh, maksudnya motret apa gitu? Waktu itu mah lebih sering ke event sih, udah gitu motret anak. Waktu itu sih lebih sering gitu ya. Terus wedding juga kita coba gitu, maksudnya ada beberapa gitu. Pre-wedding sih sebetulnya sering. Bahkan kalau wedding kita harus ada tim kan gitu. Nah, setelah itu ya karena saya ada butik gitu, jadi rada sibuk kesini. Terus Om Ogre juga ada kesibukan lain gitu, ketarik ini dulu masing-masing ya gitu. Ya Tan, sekarang kita break dulu ya sebentar. Ada iklan yang mau lewat, mau di sliding sama saya. Ya ayo iklan dulu. Balik lagi di salah acara hari Selasa nudung ditonton bisa irawae. Karena kan itu mah irawae ya teh ya. Iya. Nah, balik lagi ya, kita ngobrol lagi. Jadi kalau dihitung berapa lama udah bergelut di fotografi teh? Ya dari 2009 ya. 2009. Oh ya, berarti 2009 seberapa tahunnya? Sekian tahun lah kalau ya, tolong matematikanya. Saya rada lemot ya, saudara.
Tah namanya karena passion di fashion ya, aduh passion di fashion gitu. Eh, Kenapa milih di fashion coba teh? Nggak milih sih sebetulnya ya, jadi lebih ke karena kebutuhan nggak kebutuhan atau juga sih, karena kita sering motret itu jadi tiba-tiba enakan gitu motret fashion gitu sebetulnya ya sebelum dari situ juga banyak lah gitu yang motret apa ya intinya harus sering motret sih gitu kan. benar benar fotografi mah harus sering motret karena belajarnya harus praktek ya, karena iya gitu. kalau kenapa berjalannya waktu mungkin ya dari saya sering motret produk, motret fashion gitu, jadi yang motret model gitu kan, dari situ mulai deh gitu, mungkin dari mulut ke mulut gitu kan, teman-teman gitu yang boleh nggak motret brand aku. akhirnya brand lain juga gitu terus akhirnya gitu ya, maksudnya ya saya ya di situ kan masih oh ya udah ayo gitu kan, sama ini mah ini aja ya gitu, kita kenali aja dulu gitu si klien kita atau produk yang mau difoto itu kayak apa gitu, terus ya sebetulnya ya kita dari kliennya juga maunya gimana gitu kan gitu, tapi ya disesuaikan aja sih semuanya gitu. Ya itu mungkin dari terkadang si mereka juga nanya modelnya siapa ya teh gitu, jadi kita juga harus nyari model ya, gitu kan maksudnya gini, ada yang pokoknya mah gimana saya aja yang moto gitu ya, maksudnya teh untuk produk itu konsepnya kita atau ada yang nah Telina lebih ke sharing ngikutin sharing ini sih, atau saya lebih sharing sih, lebih sharing gitu maunya gimana gitu, karena kan ya banyak ya yang produk pokoknya ya gimana saya aja gitu kan ya. Enggak sih, saya lebih maunya kliennya gitu. Cuma dengan gaya potret gitu, jadi ya saya motret dulu ya suka nggak gitu kan gitu, udah teh gitu suka gitu. Terus tapi terkadang terusnya jadi gimana saya sih jadinya gitu ya, karena udah percaya ya, kalau pesanannya gitu, mah mungkin itu ya, kan gitu. Kalau awalnya mah pasti harus ada komunikasi ya, gitu. Jadi ya selama ini brand di luar Monel biasanya mereka yang selalu setia gitu, kalau udah pakai saya dia terus gitu. Biasanya gitu udah cocok gitu teh gitu, jadinya terus gitu kan, jadi sebelum ya sampai pandemi lah, pas setelah pandemi ya berhenti semua gitu, karena ya foto produk ya berhenti jadinya gitu. Karena ya itu karena si pandemi inilah ya yang sangat merepotkan. Iya gitu. Kalau sebelum itu sih mereka terus gitu ya. Ada klien yang dia di luar Bandung tetap gitu, yang mata terus saya. Gitu. Saking sudah ini ya. Nah benar. Nah buat perempuan-perempuan yang senang motret, nah mangga di cek kira IG-nya. Apa sih IG-nya tuh? IG-nya banyak sebenarnya tapi ya karena saya kenal sama om ini semua, saya juga jadi main lagi analog gitu kan, jadi IG-nya jadi ada IG analog, ada IG Roslina Fotografi. Jadi coba dicek di Roslina Fotografi, terus yang analognya apa? Analog Lina. Nah itu mau lihat hasil foto Telina yang versi analog ada di Analog Lina. Kalau di yang portofolio mungkin ya atau apalah bukan galeri lah ya muridnya, hasil fotonya Roslina Fotografi ya, itu pasti resep lah ya, karena cewek mah enakeun sih liatnya. Sekarang teh kendala suka duka atau kendala atau apalah yang dihadapi pas motret fashion gitu. Pertama kalau
kita dapat model yang tidak ya maksudnya aduh gitu ya yang kalau misalnya motret fashion tuh lebih ke postur tubuh sebetulnya gitu yang harus ideal gitu ya gitu. Nah pas kebetulan ada beberapa gitu yang terkadang kita kan kita kan tahu ini ya gitu hari ini jam segini ini oke kita nggak tahu modelnya siapa, make upnya siapa gitu, udah dari klien aja gitu. Pas lihat modelnya kurang tinggi misalnya gitu, nah itu teh PR banget gitu buat kita yang gitu. Secara saya tuh suka terganggu gitu dengan foto produk atau foto fashion yang kalau ngelihat gitu ya ngelihat yang lain gitu, kenapa sih motretnya ini modelnya tinggi kenapa jadi kelihatan pendek, nah gitu. Nah itu teh buat saya emang nggak ganggu gitu. Jadi sebisa mungkin saya nggak mau bikin foto yang begitu gitu. Karena fashion itu kita kan memperlihatkan baju gitu, dan gimana caranya biar orang tuh kabita kan gitu. Bener. Kan ngelihat baju itu gitu. Tapi kalau misalnya modelnya terlihat enggak bajunya jadi gitu kan, jadi ya? bajunya jadi nggak enakan gitu ngelihatnya gitu kan gitu. Jadi sebisa mungkin saya gimana ngakalinnya gitu bahwa ini model harus kelihatan tinggi nih gitu. Apalagi hijab ya, hijab mau kan para ranjang ya. Nah itu gitu, hijab tuh kan para ranjang gitu, terus dia gitu terus nah kalau di hijab nih kan model dari wajah juga. Nah terkadang kalau misalnya orang nanya teh modelnya siapa ya, kalau bisa jangan yang bulat gitu kan, iya nggak sih gitu kan. Karena di hijab tuh katingalina enakin gitu. Jadi nah terus udah gitu ada lagi kendala kalau misalnya dia kasih model yang tidak berhijab tapi harus dihijab. Nah terkadang model itu kalau nggak dihijab dia keren bagus, pas dihijab jadi ada hesenya, jadi aneh. Nah gitu. Jadi terkadang gitu. Jadi kalau bisa mah gitu yang ya udah kelihatan gitu kalau misalnya memang oh dia mah jadi nah untuk model ya harus, kalau misalnya sekarang kan dunia hijab lagi rame gitu ya, dia juga harus bisa nih kalau di foto pakai hijab tuh ada portofolionya gitu. Jadi memang penting gitu kita ngelihat modelnya siapa gitu kan, saya nanya IG-nya apa gitu. Karena harus lihat dulu gitu. Jadi sebelum kita motret besok gitu kita harus pelajari dulu nih orang mana ya gitu. Oh kalau di hijab gini gitu, kalau enggak gini gitu. Oh ya oke gitu. Kalau enggak suka ada ya pasti ada ini ya gitu kadang. Kalau lihat dulu sebelumnya mah mungkin oh yang ini gini itu kurangnya karena di senaknya di sini gitu. Ya karena ya saya sebagai perempuan gitu ya nggak mau gitu kalau tiba-tiba dia ngelihat fotonya kok gue di situ gitu sih. Nah itu sebetulnya sih itu yang itu sebetulnya bedanya di cewek itu. Iya itu gitu. Ya lucu gini, ada apa, ada waktu itu ada tahun 2017 gitu, ada acara pameran foto Iteng motret gitu di Pascal. Kumaha itu teh? Waktu itu kan sok si Iteng motret semua ini gitu, kita ini ada pameran foto, semua harus kirim foto gitu. Nah, oke. Pas gitu kita kirim waktu itu teh majangin, tiap orang majangin dua foto, tapi gede ya, berapa kali segede pintu kalau nggak salah gitu. Nah pas awal saya tuh kirim foto bukan foto fashion, bukan foto orang gitu, saya kirim foto gedung city gitu, sama ya pokoknya inilah gitu. Pada protes dong. Kenapa Cina ini pada protes, sama si yang iteng-itengnya juga pada protes. Ini kenapa Cina Lina fotonya jadi gini, maksudnya tuh ini bukan Lina banget katanya ganti. Wah kok gitu. Jadi ya maksudnya kan istilahnya saya pengen
mempersembahkan yang lain gitu. Ah. Tadinya begitu gitu. Tapi karena karakternya mereka iya, udah taunya begitu gitu karena karakternya maksudnya mereka meren udah tahu gitu kalau saya motret orang tuh kayak begini gitu. Meren geus apalah jadi fotoannya Lina misalnya gitu. Pas saya ngasih itu teh pada nggak mau. Nah jadi kieu. Enggak itu channel Lina ganti kirim lagi. Saya harus kirim lagi deh fotonya. Jadi, akhirnya diganti sih. Iya, karena tidak diterima foto yang lain selain fashion. Ya udah. Nah itu kemudian karena ya itu karena udah menempel tehnya Ya, image begitu. di orang wah dan Telina mah motret teh kalau motret orang teh enakeun. Jadi kalau dikasih yang lain teh Iya gitu. Jadi langsung pada gitu. Ini bukan Lina banget enggak katanya jadinya teh gitu. Padahal sih nggak tahu ya menurut saya mah ini teh foto teh bagus loh gitu ya. Tapi dan Enggak, tapi bukan Lina banget ini enggak. Hari si anak-anak Iteng ini teh pernah apa aja sih selain itu gitu, selain motret Kartinian terus pameran di situ ada lagi nggak sih? Lebih ke event sih sebetulnya, maksudnya enggak sih, jadi kita tuh bergabung terus tadinya niatnya mau bikin sesuatu gitu, bikin apalah, bikin apa gitu. Gitu. Jadi kita bikin barengan lah gitu. Tapi yang apa istilahnya? Yang udah di ini mah ya itu. Pameran itu ya sempat sampai itu, pameran. sampai pameran gitu. Terus kesananya mungkin sibuk masing-masing karena kan mereka juga fotografer. Oke. Nah sekarang selain fashion nih ya, itu mah fashion mah udahlah ya, udah di fashionnya di fashion gitu. Nah selain itu apalagi yang genre foto yang disukai gitu, street atau landscape atau apa gitu? Still life ya kayaknya. Still life ya. Ya maksudnya ya senang estetika gitu-gitulah gitu. Lebih ke still life. Perempuan lah ya. Perempuan banget ya. Ya gitu. Nyetrit juga pengen bisa sih, tapi ya nanti saya mau ikut. Nah nanti kita ikut lagi ya setelah si pandemi ini beres gitu. Mungkin pasti ada keseruan lain sih di street yang Telina pasti resep gitu. Karena ya pasti bedanya cara pandangnya juga pasti beda gitu. Nah si bunga tentuin dari dulu ya, dari lama saya pernah lihat Telina ini teh Telina ini teh kalau motret bunga bagus gitu. Kenapa? Nah itu karena cewek ya. Bukan, karena saya dari kecil senang bunga. Nah tambah itu berarti. Jadi nggak tahu ya, buat saya tuh bunga teh sesuatu yang spesial aja lah gitu. Dari kecil banget. Jadi si resep motretan bunga. Iya gitu. Jadi nggak tahu ya, bunga tuh bikin hati senyum aja lah gitu. Lihat bunga teh jadi senyum aja gitu. Kalau kita senyum kan kesananya suka enak gitu sebetulnya. Nah, apa sih? Emang bunga mah kan melambangkan apa ya, romantis. Terus sok ada nggak yang lihat bunga Jawa Barat? Nggak ada ya. Nah begitu kita break dulu lagi sebentar sambil ini nih menikmati kopi dari Monelab. Monelab tadi mana teh? Jalan Buah Batu nomor 235. Jalan Buah Batu nomor 35. 235 ya. Sok ke sana, enakeun tempatnya, kopinya juga enak, cobian dulu ya. Yuk sambil nunggu iklan ya.